Apa jualai danan udah cari di luar, segala kanda udah denai turuikan. Ko indah bahagia udah jodenai, kato kanda biar udah denai rilakan. Oh, luar biasa, merinding loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, di mana podcast ini selalu menghadirkan sebuah inspirasi dari para tokoh-tokoh, dari para seniman, pengusaha yang berada di tanah rantau ataupun kampung halaman. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran seorang penyanyi juga, pemain kim juga. Ada Uni Leni Fasla. Bang, kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat Putri. Semangat dong. Harus semangat. Tetap semangat. Ya, sibuk apa nih? Sibuk Selama masa pandemik yang begitu panjang ya. Paling itu beralih ke kuliner. Beralih ke kuliner. Iya, karena selama pandemi kan kita nggak bisa nyanyi atau bermain kim kan. Makanya berdagang. Kalau berbicara dengan Uni Leni akan panjang podcast Kabar Rantau kali ini. Kok bisa begitu Putri? Semua keahlian diborong loh sama Uni Leni loh. Ah, yang bener. Iya. Nyanyi juga, pemain kim juga, penari juga. Iya. Tipsnya apa nih supaya punya banyak talenta itu apa? Yang penting ada kemauan. Ada Pasti kemauan. bisa. Ada kemauan. Harus ada kemauan ya. Kemauan dan harus sering gerak. berusaha gitu. Iya. Dengan salah satu motivasi dari orang awak pantang menyerah. Pantang menyerah. Apalagi hidup di rantau kan harus serba bisa. Iya. Kalau berbicara tanah rantau, ini merantau tahun berapa nih? Kalau merantau dulu pernah ke Batam. Sempat ke Batam. Sempat ke Batam. Kalau kampungnya di mana? Kampung di Padang. Padang. Di Padang kota. Padang kota. Tapi ini di Pasir Sabalah. Wah, sangat rindu pastinya dengan kampung halaman ya. Iya, memang pastinya sekali setahun pulang kampung. Nah, itu merantau ke Batam di tahun berapa tuh? 2009 habis nikah langsung ke Batam. Sempat ke Batam. Ke Batam. Nah, itu aktivitasnya selama di Batam apa? Masih nyanyi. Nyanyi. Nah, kalau nyanyi dari usia berapa Uni? Kalau nyanyi dari kelas 2 SD udah nyanyi. Kelas 2 SD, tepatnya saat masih di kampung halaman. Masih di ya? kampung halaman. Kelas 2 SD. Pertama kali lagu yang dikenalkan tuh apa? Itu lagu dangdut kalau nggak salah. Lagu dangdut? Iya. Lagu dangdut. Justru lagu pertama dikenalkan lagu dangdut. iya. Dangdut Minang. Dangdut nasional. Dangdut nasional. Lagu apa nih? Lagu itu Amboy. Amboy. Coba nyanyi sedikit nih. Amboy asiknya
duduk mesra berdua di pantai cinta. Luar biasa, suara Unileni itu benar-benar bikin rindu ya. Mudah-mudahan pandemik berlalu kita bisa event lagi ya. Uni, ya. Iya, mudah-mudahan. Di kelas 2 SD ya. Iya. 2 SD sudah mulai bernyanyi, dikenalkan lagu dangdut. Saat itu dari panggung ke panggung kah? Itu belum, masih tempat ada pesta hajatan, kita pergi kondangan gitu. Oh gitu, masih Iya. menyumbangkan. Masih menyumbangkan suaranya. Iya. Di kelas 3 SD udah mulai nyanyi. Tapi sudah hebat loh, 3 SD sudah berani di atas panggung. Karena kakak-kakak kan juga penyanyi. Oh kakak Jadi, juga iya. berapa bersaudara emang? 10 bersaudara. Banyak ya. Iya. Kalau orang dulu kan banyak anak. Banyak anak banyak rezeki, Banyak ya. rezeki, iya. Sekarang juga ya, mudah-mudahan banyak anak banyak rezeki, bukan banyak cicilan ya. Oke, Unileni dari panggung ke panggung menyumbangkan suaranya, dan setelah itu ada apa lagi? Sesuatu apa lagi? Mulai diajak sama teman-teman, sama teman kakak, gantiin kakak nyanyi dulu awalnya. Iya. Kebetulan kakak kan ada acara, dia nggak bisa, ya udah bawa adik saya aja katanya kan. Berarti kala itu yang begitu mensupport kakak ya? Iya, kakak penyanyi, ibu Orang juga menyupport. Begitu supportnya keluarga ya? Karena kan kita bukan keluarga dari yang mampu juga kan. Kan alhamdulillah ada bakat gitu, bisa menghasilkan kan lumayan. Amanah. Bisa bantu-bantu juga orang tua jadinya. Luar biasa kakak-kakak. Kalau Nilai ini anak keberapa? Anak ke-7. Anak ke-7 dari 10 bersaudara. Kakak penyanyi semua. Penyanyi. Kala itu masih di kampung halaman ya. Dan setelah itu gantiin kakak bernyanyi. Ya, akhirnya sampai seterusnya diajak terus sama yang punya organ tunggalnya. Oh iya, yang punya jasa hiburannya diajak terus. Diajak terus gitu. Apa katanya tuh? Kenapa mereka ada rasa ingin mengajak seorang Unileni kala itu? Oh, karena menurut dia Leni bisa katanya. Iya. Bisa diasah bakatnya, kan masih kecil waktu itu kan. Akhirnya jadi juga Leni Fasla. Iya, akhirnya sekarang semua siapa yang tak tahu Leni Fasla. Unileni kan juga penari juga ya? Penari dulu waktu di kampus ya. Masih di kampus penari? Iya, penari juga. Itu kenapa tidak sampai sekarang dikembangkan? Lebih cenderung ke nyanyi. Lebih cenderung ke nyanyi. Soalnya kalau nyenari kan agak capek ya. Latihannya juga bukan ribet karena ya. usia tapi iya, bukan. Tapi kalau nari sendiri juga masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Boleh lah nanti cuplikan-cuplikan tarinya ada? Boleh. Ada tapi ya? Kalau tari enggak, cuman kalau nyanyi ada. Ada, ya nanti juga ada foto-fotonya kalau nggak salah ya ketika Unileni menari saat itu ya. Oke, Uni akhirnya mencoba merantau ke Batam, tanah Batam. Iya. Kala itu bernyanyi di sana. Bernyanyi juga di tempat hajatan. Masih dari panggung ke panggung. Masih. Di tahun 2009 ya? 2009. Sampai 2013. Sampai 2013 di sana. Di sana. Di Batam. Itu nyanyi lagu-lagu Minang. Lagu Minang pokoknya tergantung permintaan. Tergantung. Tapi ada yang ada juga orang awak di sana ya. Banyak. Cukup banyak sekali. Perantau Minang di sana. Sampai 2013 dan akhirnya merantau balik Padang dulu. Sempat balik ke kampung. Balik kampung lagi. balik kampung lagi. Lalu akhirnya enggak itu juga di kampung enggak betah juga. Kita udah berasa kurang tantangannya kurang ya. Merantau ke Jakarta. Akhirnya merantau ke Jakarta. Dan bernyanyi lagi. Karena kita cuma bisa nyanyi. Dan akhirnya bisa menjadi seorang pemain Kim. Karena sekarang banyak sekali yang kenal Leni Fasla juga pemain Kim. Itu gimana ceritanya? Padahal Uni barusan bilang katanya cuma bisa bernyanyi. Iya. Kalau jadi pemain Kim itu ceritanya karena penyanyi sekarang ini kan banyak yang muda-muda tumbuh juga kan. Maklum kita kan boleh agak tua ya. Bukan tua, senior. Ya senior. Jadi kan kita kalau kita beralih ke Kim, kalau Kim kan kita nggak mandang umur. Tua pun masih kepake gitu. Makanya coba-coba hafal pantun ini akhirnya bisa juga. Itu yang Putri salut sama pemain Kim. Mereka butuh power, konsentrasi, semuanya ya, nafas.
sampai harus daya pikirnya juga. Soalnya kan 90 pantun itu kan gampang nggak juga sedikit. ngapalnya kan. Iya. Nah, kita harus konsentrasi dan tetap menghibur gitu kan. Iya. Akhirnya mencoba masuk ke dunia Kim ya. Iya. Tapi untuk Kim memang permainan yang dimana di kampung halaman kita itu harus ada ya biasanya kalau di hajatan. Kalau di hajatan di Padang biasanya Iya. kalau orang pesta selalu pakai Kim. Selalu pakai Iya, Kim. apalagi saat sekarang ini pasti pakai Kim. Soalnya itu udah permainan Nagari Minang ya. Nah, ya, tapi Unileni membawa Kim paling jauh ke negara mana? Paling jauh kalau nggak salah ke Ternate. Ternate. Iya, Maluku Utara. Sempat ke sana, Kesana. diundang ke sana untuk bermain Kim. Iya, sama itu IKM di sana ya. Sama orang IKM. Minang di sana Orang ya. Minang di sana. Antusiasnya seperti apa mereka? Oh, sangat semangat sekali di sana. Kenapa Uni dari bernyanyi begitu tertarik di Kim? Ya karena Kim ini kan nggak pandang usia dia. Walaupun kita udah tua pasti tetap kepake. Dan budgetnya pun beda. Makanya Iya, itu ya kembali ke situ. Budgetnya Nggak pun apa-apa, beda. itu tuntutan ekonomi namanya. Iya. Oke, Uni Leni Fasla. Siapa yang tidak kenal seorang Leni Fasla pastinya ya. Rasa bangganya menjadi seorang Leni Fasla tuh seperti apa? Apalagi membawa budaya Minang. Sangat bangga sekali karena kita bisa dikenal orang ya, Iya. bisa menghibur orang di mana-mana dan kita bisa pergi kemana-mana dengan nama Leni Fasla gitu ya. Karena kita tahu ya seorang Leni Fasla pastinya adalah seseorang yang sangat profesional. Mulai dari penyanyi, terus sempat ke dunia tari juga. Ibaratnya apa sih yang tidak dimiliki oleh seorang Leni Fasla ya. Oke, kita tahu hasilnya. Siapa yang tidak mengenal seorang Leni Fasla? Pasti di balik perjalanan karir seorang Uni Leni Fasla itu begitu banyak ya. Mungkin pemirsa podcast Kabar Rantau ingin tahu apa sih suka dukanya selama perjalanan karir Selama seorang Leni Fasla. Dulu waktu masih di kampung ya, Iya, waktu boleh. nyanyi kalau nggak salah ke daerah Pasaman. Daerah Pasaman. Pasaman itu nyebrang lautan. Nyebrang laut. Iya, jadi sempat itu sampannya oleng masuk laut semua. Semuanya. Iya, jadi cuman nggak terlalu dalam sih, Iya. ya, masih bisa kita. Tapi pasti kan panik dong. Iya, sempat panik juga kan kalau seandainya itu laut dalam, Iya. kita kan Ya mungkin pasti sesuatu terjadi pada kita gitu ya. Untuk Itu kebaliknya Itu pergi sama siapa aja kali itu? banyak rombongan, grup ya, satu grup. Iya, karena satu kalau di grupnya. kampung itu kan Iya. biasanya berangkatnya satu tim ya. Iya, satu tim. Satu tim hiburan, mereka berangkat bareng-bareng. Banyak sekali suka dukanya pas itu dilempar pakai batu juga pernah dulu. Di mana waktu itu? Anak-anak yang usil kan dulu acara di pesisir kalau nggak salah, Pernah dilempar pakai batu. acara pesta pantai, cuman anak-anak Iya. kita kan nggak mau ngambil itu juga Iya. kan, sama anak-anak yang Tapi usil. kena nih? Enggak, Tapi kan pasti langsung pikiran langsung down kita. pikiran langsung buyar kemana-mana. Iya, Begitu yang dirasakan. Banyak suka dukanya menyanyi. Luar biasa ya. Ditembak pakai karet juga pernah. Ditembak pakai karet pernah. Itu kan kebetulan itu kan acara pesta Iya, pantai. iya. Jadi kan anak-anak tuh banyak pistol-pistol Iya, gitu kan. iya. Kita lagi nyanyi Nggak ditembak. disengaja sebenarnya ya. Mungkin nggak disengaja, cuman kan sakit juga. Iya. Masih rasanya itu luar biasa ya, itu Iya. benar-benar itu tapi menjadi sebuah kenangan ya. Iya, sampai sekarang kan masih ingat. Iya. namanya. Menjadi sebuah motivasi gitu buat kita ya. Maksudnya itu adalah sebagian dari perjalanan gitu ya. Ya itu kan suka dukanya di kampung halaman ya. Sampai kena karet, ada yang nimpuk. Kalau setelah Uni Leni merantau di Batam dulu kali ya. Di Batam apa suka dukanya nih?
Suka dukanya banyak sekali, suka dukanya. Ya pasti ya. Banyak, ya. Namanya untuk menjadi seorang Leni Fasla tidak mudah ya. Kalau di Batam kan jobnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Lagian pun kalau di Batam kan belum jadi penyanyi Kim, masih nyanyi biasa. Iya, masih dari panggung ke panggung. Masih dari panggung ke panggung gitu. Yang itu cuman hajatan orang pesta gitu. Belum kayak di sini lah. Gitu. Tapi ada pengalaman yang tidak terlupakan nih di Batam. Di Batam ada juga sih. Ada. Cuman kalau diceritain nggak usah deh. Pasti banyak ya pengalaman hidup banyak. Oke, akhirnya memutuskan untuk merantau ke tanah rantau itu Jakarta. Iya. Ya. Itu kenapa merantau ke Jakarta? Ya karena Leni pikir kan kalau kita di Padang, susah untuk majunya susah. Iya. Soalnya kan di Padang kalau untuk ruang lingkupnya mungkin lebih sedikit. Lagian pun kalau Honda nyanyi mah kalau di situ kan agak kecil di sini. Jadi di situ nyanyi dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kan dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Dari jam 8 malam misalnya sampai jam 3 subuh gitu. Kan capek lama juga. Ya durasinya ya. Akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Iya, biar lebih ada kemajuan lah gitu. Iya. Dan untuk pengalaman yang tidak terlupakan di Jakarta apa? Pengalaman yang di Jakarta ya merintis lagi dari nol. Merintis lagi dari nol. Ya kan kalau untuk di Jakarta kan kita orang baru lagi gitu ya. Kalau untuk di Padang mah kita insya Allah udah dikenal ya sama orang. Cuman kalau di Jakarta mulai dari nol lagi. Saat itu belum tahu siapa sih seorang Leni Fasla. Belum. Ada juga yang tahu rekan-rekan dari Padang. Cuman kalau untuk job kan belum ada sama sekali ya. Belum ada. Terus bisa mengawal karir di Jakarta itu awalnya gimana? Pergi nginep dulu di rumah kakak. Iya, sambil cari-cari teman-teman, kenalan-kenalan yang udah ngejob di sini kan, mencoba menyambung tali silaturahmi di Jakarta. Ngikut sama teman. Akhir-akhirnya banyak juga jadinya. Akhirnya link-link mulai luas ya. Mulai luas juga. Iya. Berkat usaha tadi. Gitu. Berkat usaha tadi. Oke. Leni Fasla. Leni Fasla ini nama asli nih? Bukan, itu nama panggung. Berarti ada sejarahnya nih. Ada. Kenapa bisa ada nama Leni Fasla? Boleh diceritakan nih? Boleh. Fasla itu kan Leni kan tinggal di kampung yang namanya Pasir Sabala. Iya. Jadi makanya dikasih Leni Fasla biar orang tahu gitu ya. Oke. Jadi itu dari asal masuk kembali ke kampung halaman ya. Nama kampung. Nama kampung. Kalau nama asli? Merliani Givari. Bagus loh nama aslinya loh. Ya kan terlalu panjang jadi orang nggak ingat gitu. Makanya terciptalah nama Leni Fasla. Oke, ini ala berkeluarga. Alah. Punya anak berapa? Dua. Perempuan? Sepasang. Cowok cewek. Wah, luar biasa. Tapi anak mensupport. Support. Tapi mulai terlihat nggak bakat dari anak-anak dari yang diturunkan dari ayah ibunya? Udah. Yang gede juga sama yang kecil. Dua-duanya. Dua-duanya bisa nyanyi dia. Bisa nyanyi. Iya. Nggak mencoba untuk dinaikkan namanya? Mungkin belum sekarang ya. Belum sekarang. Tapi ada ya. Ada, udah bakatnya udah kelihatan. Lagu-lagu Minang. Lagu Minang. Oh iya. Tapi mereka bilang nggak, maksudnya mereka tuh bangga gitu, punya keturunan. Iya. Apa yang mereka paling suka dari budaya Minang? Yang paling dia suka ya lagu-lagu Minangnya, karena dia senang lagu-lagu Minang katanya. Suka. Usia berapa ya? Yang tua usia 10 tahun. Sudah besar. Udah. Tapi masih muda loh. Masih. Leninya maksudnya masih muda. Luar biasa ya. Ini tipsnya apa supaya awet muda nih? Emang kelihatan muda ya? Masih seperti baru lulus SMA. Iya. Dikasih resepnya dong apa tuh supaya awet muda? Itu aja. Yang penting kita selalu happy. Iya. Enjoy aja. Apapun itu enjoy. Ada masalah apapun kita selalu enjoy. Iya. Jadi juga menyelesaikannya lebih mudah ya. Biasanya kalau orang seni emang kelihatan lebih muda. Dia kan nyanyi terus. Menghibur diri sendiri. Ya benar. Tapi benar. Rata-rata orang entertain itu awet-awet muda.
Karena kan juga mereka harus menjaga penampilannya juga ya Uni Leni ya. Oke, Uni sedang proses album kah, single kah? Single mungkin. Single. Iya. Single Minang. Sudah launching? Belum. Lagi dirilis. Judulnya apa? Judulnya ini Barubahlah dah. Barubahlah. Itu ada pengalaman pribadi kah? Pengalaman pribadi sekali itu mah. Coba bocorin sedikit boleh? Boleh. Refnya aja ya. Boleh. Apa jualai danan udah cari di luar, segala kanda udah denai turuikan, ko indah bahagia udah jodenai, kato kanda biar udah denai rilakan. Oh, luar biasa, merinding loh. Biasanya kalau lagu dicurahkan dari pengalaman pribadi itu pembawaannya lain loh nih. Iya. Berarti memang ini yang ciptakan siapa? Saya sendiri. Uni Leni sendiri? Iya. Berarti benar-benar pengalaman pribadi ya? Benar-benar luar biasa. Nah itu bagusnya, baiknya ketika kita memiliki sesuatu apapun itu mau suka ataupun duka, itu melampiaskannya dengan hal yang positif itu jauh lebih baik ya. Dengan lagu kan. Dengan lagu, dengan buku apapun itu. Jangan mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal yang negatif pastinya ya Uni Leni ya. Oke, Uni Leni kenapa dari bernyanyi bisa bermain kim? Itu mulai tahun berapa? Bermain kim itu mulai tahun berapa jadi pemain kim? Belum lama juga sih, paling 6 tahun belakangan ini juga. 6 tahun belakangan, tapi sudah lama loh 6 tahun itu. Kan belum terlalu lama Iya sih. Masih banyak senior yang lain ya. Karena kan Uni Leni kan dari bernyanyi, akhirnya menjadi pemain kim. Berarti kita akan kupas masalah kim, boleh ya Uni Leni? Itu cara mainnya gimana nih? Cara main mungkin di luar orang awak yang ingin tahu apa sih kim itu kan kuis interaktif Minang. Iya, biasanya dimainkan orang-orang Minang kalau ada hajatan gitu. Iya. Dulu ada juga orang Cina yang suka namanya bingo kan? Iya, awal mulanya ya, akhirnya mencoba masuk ke budaya Minang. Iya, tapi yang aktif orang Minang yang sering. Justru yang lebih sering mempopulerkan orang Minang ya. Oh, justru orang Minang yang mempopulerkan. Iya. Oke. Nah itu cara mainnya gimana? Kita tahu ada 4 kupon ya. Iya. Bisa lebih dari 4 kupon? Bisa, tergantung permintaan juga. Tergantung permintaan. Kan ada 5 tuh, putih, merah, hijau dan kuning ya. Iya. Nah, jadi permainannya gampang sekali. Kalau kita main di ronde pertama kupon warna pink, satu barisnya tuh 5 angka. Apabila nanti kan saya nyanyi, sebutin angkanya. Ada nomor yang di kupon orang itu, tinggal ngelingkari aja. Apabila penuh satu barisnya 5 angka, berarti menang dia. Berarti menang. Iya. Ada hadiahnya berarti. Ada hadiahnya gratis dari pemain kim. Bukan pemain kim. Dari pembuat acara dari panitia acara ya. Panitia acara. Oke. Berarti itu menyebut angkanya dengan berpantun. Berpantun. Boleh dong salah satu pantunnya nih. Iya. Pantunnya pantun dari kim biasanya. Misalnya Jampang jago Betawi, satu jalan sendiri gitu. Ada lagi karam biasa tandang labe berminyak tangga kuali mancali manci basile kuciang ayahnya bantai lari gitu. Itu angkanya 34. Iya. Jadi rindu ya. Rindu kampung halaman, rindu event-event Minang, di mana event Minang itu yang diselenggarakan untuk mengobati rindu. Iya. Ya. Rindu akan kampung halaman. Oke. Uni Leni, ada nggak sih Uni pengalaman yang membuat Uni Leni sempat gitu untuk kembali lagi kampung halaman, yang membuat Uni pasti ada titik terendah seseorang ya ketika pergi merantau. Ada nggak rasa atau hasrat gitu ingin pulang lagi ke kampung? Ingin pulang ada, cuman kalau untuk netap di kampung mungkin enggak gitu. Apa itu yang membuat Uni berpikir pulang? Paling rindu sama keluarga. Cuman kalau untuk kerja lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Iya. Jadi bagaimanapun juga memang harus merantau ya, tapi tidak melupakan akan kampung halamannya. Iya. Maaf Mbak, boleh minum nggak? Boleh, silakan. Sambil minum ya. Oke. Uni Leni Fasla, single yang akan dikeluarkan single keberapa itu? Itu single baru yang pertama ya. Kalau dulu album udah. Dulu album. Iya.
Dulu itu awalnya dangdut Minang Tripping gitu. Iya. Kalau sekarang mah pop Minang ya, singlenya. Singlenya pop Minang ya akan keluar ini ya. Yang pasti kita tunggu launchingnya, nanti akan hadir pastinya di YouTube channel. Oke, YouTube channelnya Unileni apa? Leni Fasla Channel. Leni Fasla Channel. Iya. Oke. Nah, Uni, sia orang yang ngalah bajaso selama perjalanan karir Unileni. Orang tua, terus dan suami. Suami di entertain juga? Iya benar. Suami player Minang. Ya. Namanya Enjailani. Beliau mensupport ya? Iya, selalu mensupport. Terus kasih masukan-masukan, ini nyanyi ini bagus Umi, nyanyi ini bagus buat Dikim gitu. Selalu mensupport dan pokoknya it's the best deh suaminya. Wow. Enjailani. Anak-anak juga mensupport. Iya. Anak-anak namanya siapa nih? Rafael sama Rasaki. Berarti yang pertama laki-laki ya. Nah, selain keluarga ada lagi nggak? Entah itu rekan. Oh iya, teman-teman. Sahabat. Teman-teman juga mendukung. Siapa itu? Waktu di kampung ya. Di kampung banyak sekali. Salah satunya? Pasti ada seseorang yang begitu Unileni ingat selama perjalanan karir. Iya, teman-teman di Padang Mas, semuanya cewek-cewek gitu. Kayak Yulia, semua Upi Isil juga itu kan sama-sama merintis juga dulu sama Upi Isil gitu. Terus ada juga si Yona, Ria Angelina. Iya, sama-sama waktu di kampung dulu. Iya, masih di dunia entertainment hiburan ya. Oke. Unileni, apa yang mau Unileni ucapkan? Untuk seseorang kah atau ucapan terima kasih kah? Di podcast Kabar Rantau ini? Buat suami aja ya. Boleh, silahkan. Ya, buat suamiku Enjailani, terima kasih supportnya selama di rantau di Jakarta ini, untuk perubahan kehidupan kita. Alhamdulillah kita mulai dari nol, alhamdulillah sekarang udah banyak dikenal orang gitu. Terima kasih supportnya dan mudah-mudahan kita selalu seiring sejalan dan majulah ke depannya. Luar biasa, harmonis selalu pastinya ya. Selalu. Ya, baik. Unileni, kalau misalkan ada orang awak yang ingin mengadakan acara, bisa undang Unileni ya sebagai pemain kah atau sebagai penyanyi kah ya. Mungkin bisa disampaikan di podcast Kabar Rantau. Untuk dunsana kasadonyo, orang rantau semuanya yang pingin mengundang Leni Fasla Kim untuk hajatan atau acara apapun, silakan hubungi ke nomor di bawah ini ya. Iya. Baik, Unileni tuh kaum milenial sekarang kan dimana Unileni sampai sekarang dari kecil masih memegang adat budaya tradisional dari negara kita, yaitu adat budaya Minang. Ya, tanggapan Unileni untuk kaum milenial sekarang yang bagaimanapun juga kita tidak pungkiri modernisasi bahkan budaya asing mulai masuk ya ke negara kita. Tanggapannya terhadap kaum milenial sekarang, mungkin ada pesan sarannya untuk kaum millennials saat ini apa? Apa ya sarannya ya? Tanggapannya mungkin baik ya. Dimanapun kalau orang Minang dimanapun dia berada, dia pasti tetap memegang teguh adat Basandi Sarak Basandi kita. Pasti dipegang teguh sama orang keturunan Minang gitu. Dimanapun dia berada. Kalau pesan-pesannya untuk kaum millennials sekarang apa terhadap adat budaya kita? Ya, selalu dijagalah gitu. Gimana adat Minang kan terlalu kuat dengan adat Basandi Sarak Basandi kita bulahnya. Selalu jaga warisan adat Minangkabau gitu. Jaga nama baik kita sebagai perempuan gitu. Baik perempuan ataupun laki-laki ya, sebagai orang awak khususnya ya. Soalnya di rantau ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh luar ya. Makanya selalu jagalah sopan santun adat istiadat Minangkabau. Oke,
Unileni, kalau Unileni harus menantang seseorang untuk hadir di podcast Kabar Rantau untuk menceritakan perjalanan karirnya, siapa? Boleh. Ya, kalau maunya si Upisil. Upisil kenapa? Iya, karena dulu sama-sama merintis dari bawah ya sama dia ya. Pasti banyak juga ya. Cuma setelah dia terkenal sekarang jarang jumpa gitu. Makanya pengen dia kesini gitu. Pengen diundang. Mudah-mudahan Upisil bisa hadir di podcast Kabar Rantau ya. Iya. Ya baik Unileni, makasih Unileni atas waktunya sudah berbagi pengalamannya. Semoga menjadi motivasi untuk para pemirsa podcast Kabar Rantau. Sehat selalu, sukses selalu ya Unileni ya. Terima kasih. Sama-sama, Putri. Ya, sekian sudah obrolan kita bersama seorang Leni Faslah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar mau undang siapa di podcast Kabar Rantau. Dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.